kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Proklamasi 17 Agustus 1945 mendapat sambutan luar biasa dari rakyat Indonesia. Aksi coret-coret mendukung proklamasi kemerdekaan terjadi hampir di semua sudut kota Jakarta. Tidak ketinggalan, pemuda-pemuda Tionghoa turut memasang poster-poster heroik mendukung kemerdekaan Indonesia. Memasuki bulan Oktober 1945, pemerintah resmi membentuk Badan Keamanan Rakyat yang beranggotakan bekas pasukan Peta dan Kenil serta laskar-laskar perjuangan. Gelombang revolusi bergerak sangat dahsyat ketika Belanda dengan membonceng Inggris berusaha menegakkan kembali kekuasaannya di Indonesia. Setelah Jakarta dikontrol pasukan Nika, pada 4 Januari 1946, pusat pemerintahan Republik Indonesia berpindah ke Yogyakarta. Perpindahan ini dibarengi dengan taktik bumi hangus, sebuah taktik perang yang sering dilakukan TNI dalam 2 periode perang kemerdekaan. Memasuki tahun 1946, orang-orang Tionghoa dan harta benda mereka mulai diserang. Akhirnya, di wilayah pendudukan tentara Nika, orang-orang Tionghoa diberi kesempatan menyusun barisan untuk mempertahankan diri. Kita harus maklum, zaman itu, apalagi waktu itu TNI belum punya satu komando. Laskar itu kan enak aja, Mas. Siapa aja Cina, udah nggak usah Cina, Belanda. Siapanya dianggap anjing Belanda kan ditabah saja. Dan paling sasaran paling gampang kan mereka, karena mereka dilihat punya ekonomi lebih baik, walaupun juga nggak bener gitu. Itu karena Mas tahu kan, 46 terjadi pembunuhan besar-besaran, ya kan? Mei, revolusi di Tangerang, di Bandung, di Bangka, di Malang, di mana-mana ada, dan mereka harus mempertahankan diri. Mereka minta pada Republik Indonesia, Republik aja lagi sibuk mengurus diri sendiri untuk pindah ke Jogja untuk ngadepi segala macam. Gelombang revolusi tidak bisa dibendung lagi. Aksi penjarahan dan pembunuhan orang Tionghoa terjadi di berbagai kota. Kebencian rasial terhadap orang Tionghoa telah menyusup dalam peperangan melawan Belanda. Peristiwa penyerangan paling besar terjadi di kota Bekasi, Malang, Blitar, Kediri, Medan, dan Brastagi. Gedung Balai Kota Malang dan gedung Javanese Bank ini dibakar oleh laskar. Tentara pendudukan Belanda terpaksa bekerja keras memulihkan ketertiban dan melindungi harta milik orang Tionghoa di kota Malang. Ini adalah tulang belulang orang Tionghoa, korban penyerangan laskar-laskar di Blitar dan Kediri yang digali dan dimakamkan kembali secara layak. Gelombang revolusi sosial juga menghantam kota Medan dan Brastagi. Ini adalah kerangka jenazah orang Belanda dan Tionghoa yang menjadi korban keganasan para pemuda di Brastagi. Sejarah juga mencatat bahwa pembunuhan orang-orang Tionghoa sesungguhnya merupakan bagian dari taktik pemerintah kolonial Belanda. Itu kakek saya dibunuh, ya. Jadi saya bersama ibu saya rumahnya dibakar, dirampok, akhirnya terlunta-lunta 2 hari 2 malam. Akhirnya sampai di kota Cirebon, terus kita naik kapal ke Indonesia sebagai pengungsi ke Jakarta, ke Pasar Ikan, ya. Jadi ini terjadi banyak sekali pembunuhan terhadap orang Tionghoa. Nah, ketika itu ini memang taktik Belanda juga gitu loh. Belanda misalnya di Cirebon, ya, itu Cilibus kan hanya beberapa puluh kilometer. Awang asapnya aja juga bisa kelihatan. Belanda kan di kota Cirebon, tapi itu kan didiemin. Nah, ini akibatnya, maksudnya Belanda apa? Ini untuk membuktikan di dunia internasional, nih lihat tuh, bangsa Indonesia ini belum siap untuk merdeka, ini bangsanya nih apa kriminal. Pada pertengahan tahun 1947, sejumlah tokoh masyarakat Tionghoa di bawah pimpinan Ui Kim Sen menemui Perdana Menteri Sultan Syahrir. Mereka menyampaikan rencana membentuk pasukan polisi untuk melindungi orang-orang Tionghoa. Proses ini berkembang cepat karena Panglima Tentara Belanda Letnan Jenderal Spoor pada tahun 1947 menyatakan tidak bisa lagi melindungi keselamatan fisik orang-orang Tionghoa. Akhirnya, pada 28 Agustus 1947 dibentuklah Barisan Pau Antui atau Barisan Polisi Kota dengan tugas utama melindungi keselamatan jiwa dan harta benda orang Tionghoa. Pau Antui bermarkas besar di Jakarta dan cabang-cabangnya dibentuk di berbagai kota.
Pembentukan Pau Antui hanya bersifat sementara dan akan dibubarkan setelah keamanan dan ketertiban telah pulih kembali. Pada akhir tahun 1947, aksi pembunuhan dan penjarahan terhadap orang-orang Tionghoa mulai bisa dikendalikan. Meski demikian, pembunuhan masih terus berlangsung dalam skala kecil dan sporadis hingga peristiwa Madiun 1948. Pada tanggal 20 Oktober 1947, pemerintah Indonesia melalui Menteri Luar Negeri Haji Agus Salim akhirnya mengeluarkan pernyataan mengenai kejadian yang menimpa orang Tionghoa. Orang Tionghoa adalah golongan yang paling menderita akibat taktik bumi hangus yang terpaksa dilakukan pemerintah Republik Indonesia. Pemerintah Indonesia bermaksud melupakan kejadian-kejadian akibat ekses peperangan itu. Namun pemerintah tidak akan mengistimewakan orang-orang Tionghoa karena kerugian ekonomi harus berkorban demi kepentingan militer. Satu-satunya cara menghentikan penderitaan orang Tionghoa maupun orang Indonesia adalah dengan menghentikan peperangan.